Oke, halo semuanya. Welcome to IC Podcast episode pertama. Kenalin, aku Jimmy sebagai moderator yang akan memandu pada episode kali ini. Kira-kira kita bakal bahas topik apa ya untuk episode pertama? Nah, teman-teman pasti akhir-akhir ini sering dengar sama yang namanya tarif Trump. Nah, itu yang akan jadi topik pembahasan kita pada episode kali ini. Dan di seberang aku itu akan menjadi bintang tamu atau narasumber pada episode kali ini. Nah, katanya teman-teman bintang tamu kita itu sudah memulai perjalanan investasinya bahkan sebelum duduk di bangku perkuliahan nih teman-teman. Jadinya akan banyak wawasan dan pengalaman yang bisa teman-teman ambil dari beliau. So, langsung aja kenalin Mas Yusron. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Yusron Nawawi, biasa dipanggil Yusron. Aku mahasiswa Universitas 11 Maret di program studi akuntansi angkatan 2022 atau biasa kita tahun semester 6 gitu. Oke. Oke Mas, dengar-dengar nih katanya Mas Yusron ini udah mulai perjalanan investasi bahkan sebelum duduk di bangku perkuliahan nih Mas. Apakah itu benar Mas? Bener, bener sekali. Nah, apa sih Mas menjadi alasan atau motivasi Mas untuk mulai investasi pada saat itu? Dimana orang-orang itu pasti mikir, jangan kan mikir investasi Mas, pasti pada mikir mau kuliah gimana ini Ya, Mas itu. bener betul. Apa Mas saya? Sebenarnya motivasi aku dalam mulai investasi, terutama sebelum kita kuliah, itu karena aku menilai kalau misalkan kita, kan aku sukanya itu nabung tuh. Dari SD, SMP, SMA itu sukanya nabung. Oke. Tapi kalau nabung tuh kan returnnya tuh dikit ya teman-teman. Paling berapa persen sih dalam 1 bulan, 1 tahun gitu. Nah aku ngerasa kayak misalkan aku harus investasi di produk yang lain. Entah reksadana, saham kayak gitu. Jadi pertama kali aku masuk itu di reksadana, pasar uang gitu. Oke, jadi buat teman-teman di rumah yang nggak mau uangnya ngendap atau ngestak doang itu bisa mulai investasi. Yes, bener banget. Macam-macam dari saham, obligasi, reksadana atau sebagainya teman-teman. Oke Mas, di sini kita itu akan bahas tentang dampak tarif Trump, IHSG, rupiah loyo dan apa kabar portofolio. Oke, Ini mantap. tentunya bakal relate banget nih sama teman-teman di rumah yang portonya kebakaran nih Mas Iya. kemarin. Kalau Mas sendiri kemarin kebakaran nggak Mas? Sejujurnya iya sama kebakaran karena aku ada portofolio di Amerika juga gitu. Oke, nah di selain IHSG berarti ya Iya, Mas. ISG sama Amerika aku ada gitu. Oke. Oke Mas, ngomong-ngomong soal kebijakan tarif Trump nih, aku mau cerita dikit. Ternyata aku punya teman-teman tuh masih banyak mispersepsi sama tarif Trump nih Mas. Mereka itu mikirnya kalau dengan kenaikan tarif Trump ini barang-barang yang dijual di Amerika di Indonesia itu harganya akan naik Mas. Itu apakah seperti itu atau tarif Trump ini sebenarnya apa sih Mas? Gitu. Oke, masalah yang disampaikan sama Jimmy tadi itu salah ya teman-teman. Sebenarnya Oke. tarif Trump sendiri itu ada sebutan yang tarif yang dilakukan sama Donald Trump gitu ya. Kurang lebihnya di mana kita kalau misalkan ekspor barang ke Amerika itu kan kena pajak tuh berapa persen gitu, misalkan awalnya 10% gitu. Nah kemarin tarif Trump itu ngelakuin lebih dari 10%, jadi berapa persen gitu, 32% atau 42,7% gitu. Nah ini kenaikan dilakukan sama Donald Trump terkait ekspor yang dilakukan oleh negara lain yang masuk ke negara Amerika gitu. Jadi kan tarifnya beda-beda tuh tiap negara berapa persen, ada yang 10%, 20, 50 dan sebagainya, variatif. Nah, hal itu terus dinaikin lah sama Donald Trump. Yang awalnya segitu dinaikin gila-gilaan, kayak misalkan Cina yang awalnya berapa persen, 50% atau 75% jadi 100 lebih sampai 200. 100%-an kemarin Iya. bahkan terakhir Heeh. ya. Nah, terus itu ya ibaratnya kayak gimana harga dampaknya tadi soal harganya bisa naik atau enggak gitu. Iya. Nah, yang jelas pasti kalau misalkan kita jual barang misalkan awalnya tuh 10.000, ketika tarifnya naik ya udah berarti kan nggak jadi 10.000, bisa jadi 12.000 sampai 15.000 tergantung tarifnya berapa persen kayak gitu. Jadi tarif yang dilakukan Donald Trump adalah tarif yang barangnya itu masuk ke negaranya dia Oke. gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan ada mispersepsi lagi. Nah, jadi ini tuh tentunya bakal berdampak sekali pada kemampuan daya ekspor Indonesia sendiri ya, Ya Mas. bener. Itu bisa dijelaskan buat teman-teman di rumah, Mas. Oke, dampak yang terkait dengan adanya ekspor, ya tahu sendiri kalau misalkan negara kita itu negara ekspornya lumayan besar. Di negara Amerika itu sekitar 11% tuh teman-teman. Kalau 11% jadi GDP kita, misalkan berapa ribu itu gede banget. Apalagi nih teman-teman, ekspor yang dilakukan oleh negara kita ke negara Amerika itu adalah produk-produk yang padat karya gitu. Oke, Kayak misalkan, manufaktur. iya manufaktur, CPO dan sebagainya itu butuhin orang-orang yang banyak tuh di perusahaannya.
Jadi kalau misalkan dia ekspornya dinaikin tarifnya adalah oleh Donald Trump, ya dampaknya kepada negara kita, terutama di perusahaan yang padat karya itu yang ekspor barangnya. Bisa jadi nih, suatu saat bakal ada PHK part 2 yang kayak Seritek kemarin, sampai ribuan orang nganggur nantinya. Kalau orang nganggur, nanti efeknya kemana? Ke kemiskinan lagi teman-teman. Kemiskinan nanti bisa jadi orang banyak yang miskin ya gak bisa sekolah, ya udah berarti Daya kita, beli konsumen di Indonesia juga turun berarti. iya benar, daya belinya kurang, pengusaha nggak bisa ngidupin masyarakat juga, ya susah nantinya kita. Nah, Berarti bisa dibilang dampaknya itu parah banget teman-teman. Jadi jangan pernah meremehin sama kenaikan tarif Trump itu. Nah, dengan kenaikan tarif Trump ini sebenarnya apa sih Mas yang mau dicapai sama Donald Trump itu? Ini murni ekonomi kah atau ada kepentingan politik di dalamnya? oke siap. Sebenarnya kebijakan Donald Trump melakukan tarif Trump sendiri, itu kan sebutannya adalah tarif resiprokal. Itu tarif di mana balasan gitu ya. Ibaratnya Indonesia ngasih tarif ke Amerika, misalkan barang impor yang masuk ke Indonesia itu misalkan 25%. Ya udah harusnya Trump juga nyamain 25%. Akan tetapi Donald Trump itu melakukan bukan kayak gitu, tapi melakukan adalah tarif defisit gitu kan. Rincian dari misalkan dari Amerika itu kan misalkan domestik itu produksinya berapa, dengan masuknya Indonesia berapa dikurangi. Jadi tarifnya persenan itu dapatnya. Nah, terus terkait dengan masalah apa tadi? Soal Ke terkait eh, Indonesia dan sebagainya kan. Dan kebijakan tarif itu terkait dengan ekonomi atau masalah politik pemilu ya. iya, Nah, itu tarif Trump iya. kenapa itu sebenarnya? Sebenarnya itu adalah motif dari Donald Trump sendiri terkait dengan ekonominya. Karena udah tahu Amerika itu adalah defisit terkait dengan manufaktur, padat karya. Karena mereka itu defisit, maka solusi dalam mengatasi hal itu ya udah dia narik itu tarif dari kebijakannya dinaikin itu. tarifnya. Oke, itu. Tapi kalau dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia sendiri gimana, Mas? Kalau dari perusahaannya sendiri pasti ya bakal kolaps. Karena kan mau nggak mau dia harus kayak ya ibaratnya kita nggak tergantung pada negara kita Indonesia mau bisa negosiasi atau enggak. Kalau nggak bisa, ya udah kita cari substitusi yang lain negara yang dimana tarifnya itu lebih kecil dibanding sama Amerika. Gitu. Dan bisa dibilang pemerintah kita itu sudah mulai negosiasi sih, Mas, sama Iya, Amerika itu. Udah bener belum Mas langkahnya, atau kalau menurut pandangan Mas sendiri sebaiknya itu pemerintah ngelakuin apa? Negosiasinya itu seperti apa gitu? Oke, kalau menurut aku pribadi sebenarnya negara kita kan udah mulai negosiasi nih kepada Amerika untuk menurunkan terkait tarif Trump tersebut. Nah, menurut aku dia bisa substitusi juga. Kita tetap ekspornya sama Barangnya. dengan barangnya sama, mungkin nominalnya diturunin jangan 32 atau 47%, jadi 10% nggak apa-apa. Tapi kita ganti dengan misalkan impor barang Amerika dengan yang sama, misal nambah apa gitu. Pertukaran Iya, pertukarannya harus trade off-nya sama gitu, sebanding lah. Jadi kayak head to head lah gitu. Jadi tinggal itu aja dengan menambah apa lagi yang bisa kita impor maksudnya dari Amerika misalkan gandum atau mesin dan sebagainya gitu yang dibutuhin sama Indonesia gitu. Oke, itu terkait kebijakan tarif tanah. Teman-teman, kita mulai membahas lebih dalam sama dampaknya terhadap IHSG atau pasar modal di Indonesia sendiri. Ya, oke. Nah, terkait dampak ini pastinya tentu berpengaruh terhadap pasar global, pasar saham global, Mas. Yes, Nah, itu pengaruhnya seperti apa, Mas, kemarin? sebenarnya kalau misalkan pengaruh dari sisi global karena ini kebijakannya nggak cuma satu negara tapi ke semua negara itu berdampak, maka semua berdampak. IHSG turun, Vietnam turun, S&P Turun juga, turun semua. bahkan yang dari Amerika pun turun Iya, ya. turun semua, nggak ada yang Bener, hijau bahkan. hijau semua merona-rona itu nggak ada, semua ong itu merah merona gitu Oke. gitu. Nah, kemudian itu dampaknya ini apa sih yang harus diwaspadai oleh para investor terkait sama dampak dari tarif Trump ini, Mas? Oke, kalau dampaknya kalau misalkan dari sisi investasi terutama di saham ya, itu pasti penurunan gila-gilaan dari sektor yang dimana pengaruh di ekspor tersebut, misalnya tekstil, CPO tadi, nikel dan batu bara dan sebagainya, itu kan ngaruh tuh ke situ. Bisa jadi nih teman-teman kalau misalkan tarifnya ini tetapin, ya pasti berdampak pada pendapatan negara perusahaan kita itu bakal turun. Nanti minat investasi di perusahaan itu juga turun seiringnya dengan pendapatannya itu gitu. Oke, kemudian berarti itu memang sangat berdampak terutama pada emiten-emiten Indonesia yang fokusnya pada nikel, batu bara, sumber daya alam gitu ya, Mas. Iya benar. Nah, kira-kira dampaknya itu seberapa parah sih, Mas, ke emiten-emiten tadi gitu? Oke, sebenarnya dampaknya pasti ya gila-gilaan dari harga yang misalkan dari 4.000 bisa turun sampai 3.000 kayak gitu. Karena memang kita tahu kalau misalkan IHSG itu kan
mayoritas itu adalah investor asing kan. Kalau investor asing melihat potensi di sini kurang dan risikonya gede, ya dia cabut. Mending jual rugi nggak apa-apa ya daripada rugi lebih dalam lagi. Oke. Gitu. Alhasil kemarin tuh pasti semua rontok tuh. Merah. Merah semua karena sampai trading halt tuh 9,19% tuh. Di halt ya udah berarti semua cabut tuh investor asing dari Indonesia. Dan yang bisa mengatasi dampak ini sebenarnya adalah pemerintah kita ya Mas. Iya benar pemerintah kita. Menurut Mas Yusron nih apa yang seharusnya dilakukan sama pemerintah untuk bernegosiasi atau apa langkah yang seharusnya diambil sama pemerintah kita nih Mas? Oke. Sebenarnya pemerintah kita harus bisa aware juga terhadap hal ini. Tarif ini nggak hanya dari sisi investasi aja, tapi bisa dari ekonomi. Nah, ekonominya pemerintah harus negosiasi tuh. Misalnya ngelakuin trade off antara misalkan nambah impor, misalkan dari gandum, misal batu bara ataupun hal lainnya kayak gitu. Yang bisa ditambah lagi impornya dari Amerika gitu. Dan kita nanti bisa substitusi juga, misalkan mau ke negara yang mana yang misalkan bisa ekspor yang sama dengan produk yang kita tawarin. Itu dari ekonomi. Kalau misalkan investasi ya pasti BEI, Bursa Efek Indonesia membuat kebijakan yang bisa membuat gairah lagi masyarakat kita. Contohnya nih, aku nggak pom-pom lagi tapi misalkan membuka kode broker kayak gitu. Kode broker itu bisa membuat gairah masyarakat untuk investasi lebih banyak lagi. Karena tertarik masuk, jadi misalkan retail juga banyak di Indonesia juga bisa nahan tuh adanya misalkan penurunan yang sangat besar kalau misalkan di IHSG. Oke, Kurang lebih mungkin gitu. bisa dijelasin dulu Mas buat teman-teman apa itu kode broker buat yang belum paham gitu. Oke, siap. Kode broker itu adalah kode misalkan yang ada di misalkan kalian buka di broker summary. Broker summary itu adalah misalkan habis transaksi di saham misalkan BBRI itu ada yang jual, ada yang beli tuh. Nah, itu ada kode brokernya. Kode broker itu ada kode sekuritas yang kalian pakai. Misalnya contoh, kalau misalkan retail sekarang kan ada Stockbit sama Ajaib. Nah, kalau Stockbit itu kodenya SL, terus Ajaib itu SC kayak gitu. Nah, Berarti buka sekuritas baru lagi ya Mas? iya benar. Jadi kalau misalkan di kode broker itu buka misalnya, itu kita transaksi itu kelihatan siapa yang beli, kodenya siapa yang jual, itu kelihatan nantinya. Jadi kalau misalkan gairah kita beli ya, oh ini jual, kita waktunya ikut jual atau kita beli gitu beli. Jadi kayak bisa banyak yang Bisa ikut-ikutan. Oke. Iya. Jadi teman-teman bisa ikut saran dari Mas Yusron tadi. Kemudian itu juga IHSG kan sempat rontok ya Mas kemarin. Iya, Rontoknya itu parah, merah semua. Sampai trading halt. Nah, apakah ini merupakan dampak dari kebijakan tarif Trump? Dan ketika kalau kebijakannya itu terhadap Indonesia tarifnya naik lagi, apakah IHSG itu akan makin merosot lagi, Mas? Oke, siap. Sebenarnya kebijakan tarif Trump sendiri itu memang sangat berdampak pada sektor kita, terutama IHSG ya tadi. Itu rontok, bener-bener rontok. Itu karena cerminan, kita tahu sendiri. IHSG itu adalah cerminan dari ekonomi negara. Nah, maka dari itu, kalau misalkan rontok berarti ada kebijakan ekonomi yang lain makro, jadi kayak gitu ikut rontok. Sehingga kalau misalkan terkait dengan yang kedua apa tadi? Ketika kebijakan ini naik, itu Naik, apakah IHSG makin anjlok? Gitu? Oke. Apakah kebijakan tarif Trump ini bakal naik tarifnya? Ya bakal lebih anjlok lagi karena itu ngaruhnya ke ekonomi kita. Ekonomi kita misalkan terdampak misalkan tekstil tadi, perusahaan yang harusnya bisa pendapatnya berapa persen dari situ terus ditambah lagi persennya susah nanti. Awalnya misalnya beli 10 orang nih. Tapi tiba-tiba tarifnya naik jadi 5% gitu tiba-tiba. Itu ngaruh banget dari pendapatan dari perusahaan yang ekspor tadi. Alhasil ya mungkin dari 10 orang yang minta jadi 5 orang aja. Penurunan daya beli lagi dari yang negara Amerika. Nah, sehingga nanti bisa berdampak pada ekonomi kita, PHK, rupiah bisa melemah gitu. Oke, dampaknya parah sekali berarti Mas terhadap ekonomi Indonesia sendiri. Iya. Nah, kalau misalkan tarifnya turun, itu berarti kemungkinan IHSG akan hijau nah Mas. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena ada keringanan, alhasil investor tuh juga percaya, oh ada potensi lagi tuh investasi di Indonesia. Alhasil dia masuk lagi, beli lagi barang yang kita jual kemarin. Misalnya BRI, BCA dan sebagainya. Kita mesti investor asing tuh beli lagi. Alhasil nanti bisa naik lagi berapa persen dari yang kemarin. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi kemarin IHSG rontok itu salah satu faktornya adalah para investor asing itu ngejual saham mereka ya Mas. Iya benar. Tapi kalau misalkan tarif Trump ini turun terhadap Indonesia itu akan kemungkinan besar mereka akan masuk lagi ya Mas. Iya benar. Oke, dari Mas Yusron yang jelasin sebelumnya berarti tarif Trump ini memang sangat berdampak terhadap IHSG sendiri. Nah, ketika masyarakat itu melakukan panic selling itu menurut Masnya sendiri itu reaksi yang berlebihan atau seperti apa Mas? Oke, sebenarnya
ini kan adalah aku sebut adalah trade war kedua ya. Sebelumnya kan pernah tuh tahun 2019 itu ada trade war yang pertama sama Amerika dengan Cina tuh. Sebenarnya di tahun yang sama 2019 dengan tahun yang sekarang itu sama, chartnya itu turun. Nah, Drastis juga itu. iya lumayan karena banyak orang yang mikir kalau misalkan kalau misalkan aku taruh duit di situ di hold lama bakal turun. Makanya pindah semua, cabut, panic selling semua. Satu orang institusi nih cabut, semua ikut cabut semua kayak gitu. Jadi pada panik semua. Nah, itu apa keputusan yang benar Mas itu menurut Mas Yusron pada saat seperti ini? Sebenarnya kalau putusan benar atau enggak itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau dari aku pribadi, aku tetap ngikutin quotes dari Warren Buffett. Apa tuh Mas? Ya, yaitu terkait dengan beli di mana orang itu fearful, takut. Ya kan? Kita beli, orang takut beli, semua jual, kita beli. Terus ketika orang itu serakah, greedy, jadi kan orang beli semua tuh, kita jual gitu. Oke. Nah, jadi ibaratnya kita beli di bawah, Jual jual di di atas, atas. Gitu, seperti bener. itu, Mas. Oh, oh. Oke. Nah, kemudian dari turunnya IHSG ini menurut Mas Yusron itu sektor saham mana yang paling terkena dampak sendiri? Oke, siap. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari pengenaan pajaknya atau tarifnya itu pastinya di tekstil. Tekstil, Ha-ha. Tekstil, CPO, minyak kayak gitu. manufaktur gitu kan? Iya, manufaktur tetap kena kayak gitu. Jadi ya pasti terdampak di sektor-sektor saham kayak gitu. Kalau misalkan tekstil ada Sril dan sebagainya, kalau CPO ada minyak dan sebagainya, nggak terlalu paham banget emitennya apa aja kayak gitu. Kurang lebihnya di Oke. sektor itu aja. Nah, menurut Mas Yusron, mungkin bisa di-sharing dikit pengalaman dulu ketika menghadapi kondisi yang seperti ini itu apa yang harus dilakukan kita sebagai investor itu buat teman-teman biar tahu juga di rumah itu. Oke, siap. Sebenarnya kalau misalkan dari teman-teman, kalau misalkan kondisi yang kayak gini tuh lebih baik kalau menurut aku adalah beli. Karena kenapa? Karena harga, kalau misalkan kita sebut aja emitennya adalah BRI gitu ya, BBRI kode BBRI. sahamnya. Itu harganya adalah harga Covid, teman-teman. Dari berapa? 6.000. Kalau aku evaluasi sebenarnya 6.000 itu harga sahamnya. Tapi sekarang 3.000 sekian kan. Itu murah banget. Setengah sendiri berarti. Iya, setengah. Kalau misalkan kita beli sekarang, jual mungkin dia 2 sampai 3 tahun depan, harapannya perusahaannya itu naik dengan pendapatannya juga naik, pasti harga sahamnya juga naik. Gitu. Keuntungan juga dapat besar nantinya. Oke, berarti teman-teman itu harus analisa dulu, jangan panik. Justru ini malah bisa jadi peluang ya, Mas. Yes, momentum kalian mendapatkan cuan gitu ya. Itu kalau soal sektor saham yang kurang aman atau terkena dampak paling parah. Nah, kalau menurut Mas Yusron, ada nggak sih sektor saham yang malah justru muncul potensi tersembunyi dari adanya kondisi seperti ini, Mas? Oke, karena kita tahu kalau misalkan masyarakat kita masih kayak takut untuk invest saham, terus kemudian panik selling semua, jual sahamnya, pasti substitusinya antara ke reksadana atau ke emas ya. Emas. Nah, Betul. kalau emas ini pada naik, maka kalian harus beli di sektor yang penambang emas. Kayak misalkan Antam, MDKA, Antam. kayak gitu. Oke, betul sekali ya, Mas. Nah, kalau menurut Mas Yusron sendiri ada nggak sih Mas untuk strategi untuk sektor-sektor saham tertentu seperti yang Mas sebutin tadi, kayak BRI itu kita harus strateginya seperti apa? Kemudian kalau pertambangan itu strategi investasinya seperti apa gitu, Mas? Oke, misalkan perbankan gitu ya. Perbankan kita bisa long term, jangka panjang kan. 2 atau 1 tahun ke depan gitu, di hold Oke. aja. Jadi kita beli sekarang harganya berapa, beli aja, tinggal tunggu aja tidur, udah tetap pantau sebulan sekali atau berapa, dilihat apakah ada penurunan atau kenaikan. Kalau sekiranya udah cukup sesuai trading plan, misalkan 10% udah cuan, ya udah cabut aja nggak apa-apa. Oke. Kayak gitu. Terus misalkan kalau masuk ke Antam, Antam kan sekarang udah naik gila-gilaan juga ya. Cepet sekali nanya. Iya, sebenarnya. Kayak misalkan emas naik juga pasti kayak saham-saham emas itu juga bakal ikut. Ya, biasanya gitu. Jadi kayak misalkan nggak mau masuk juga sekarang juga oke. Karena emas ini baru gila-gilaan lebih 2 juta nanti. Prediksi aku itu 2,4 tahun ini jebolnya. Oke, berarti teman-teman masih ada peluang untuk masuk di sektor-sektor yang disebutin sama Mas Yusron tadi. Iya, Nah, kemudian dari Mas Yusron nih, mungkin dulu pernah ngalami situasi yang sama. Itu pada saat itu apa sih yang dilakukan Mas Yusron untuk meriset perusahaan-perusahaan itu? Caranya itu gimana Mas kita ngelihatnya? Oke, sebenarnya kita kalau misalkan dari valuasi perusahaan dari fundamental itu kan pasti tetap bagus. Tapi kita lihat dari segi teknikalnya. Oke, Gitu. lihat chart berarti. Iya, lihat chart, Oke. lihat aja indeksnya. Misalkan kalau indeks keuangan biasanya kan indeks X finance gitu. Misalkan yang lain misal agriculture atau segala macam. Jadi kita lihat indeksnya dulu. Kalau indeksnya naik, ya kita bisa beli. Kalau misalkan ada koreksi dikit, ya kita analisis dulu kapan kita beli kapan. Karena kita harus lihat dulu support dan resistennya gimana.
kayak Oke. gitu juga. Kalau misalkan oke ya udah kita buy di situ bisa. Jadi segi indeksnya dulu, kalau misalkan mau indeksnya oke, masuk ke sektor emiten yang mau dibeli apa aja. Kan Berarti banyak tuh. melihat itu ya Mas, apa itu indeks keseluruhan dari suatu sektor. Iya, Kita lihat kenapa dulu, baru kita masuk atau jual seperti itu Mas. iya. Nah, itu kalau mau masuk Mas, tapi kalau misalkan ada teman-teman nih yang udah nyangkut untuk sektor-sektor yang lagi minus banyak nih, Iya. itu mereka harus ngapain Mas? Harus cut loss, pindah ke yang lain, atau lihat dulu perusahaan atau gimana? Oke, siap. Sebenarnya itu tergantung trading plan masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian nggak pengen melihat porto kalian tuh merah, misalkan 50%, nggak kuat, ya udah. Sebenarnya kalian hold aja nggak apa-apa. Kalau kalian yakin sama emitennya, misalkan BRI gitu, yakin, ya udah bakal baik 4.000 atau 5.000, ya udah hold aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak yakin, saran aku ya kalian lepas aja, cari yang pengganti yang lain. Gitu. Berarti dilihat dulu fundamental perusahaannya kenapa ya Mas. Jadi saham minus itu bukan tentu karena perusahaannya jelek teman-teman. Bisa jadi karena adanya panic selling. Maksudnya orang yang jual banyak. Nah walaupun orang jual banyak, tapi kalau perusahaannya tetap bagus itu kita jangan ikut FOMO jual berarti ya Mas. Iya, kalau bisa malah beli waktu itu. Kalau Serok misalkan lagi berarti serok ya. lagi bawa, Oke. average lagi nggak apa-apa. Gitu. Oke Mas, tapi kalau dari Mas Yusron sendiri ketika menghadapi situasi seperti ini, boleh di-sharing dikit apa yang Mas Yusron, langkah apa yang diambil gitu Mas? Oke, ketika saat ini aku kan ada beberapa portofolio juga, sama kok nyangkut juga. Tapi aku masih hold sampai sekarang. Contohnya di BMRI, itu aku masih nyangkut. Aku hold sampai sekarang, tapi aku ada beberapa cash yang aku gunain. Yang setiap hari itu aku scalpingin atau tradingin gitu tiap hari. Berarti. Cari cuan yang dimana sehari itu bisa naiknya berapa persen gitu. Aku sehari 1% udah cukup. Habis itu kita cabut udah tidur tinggal kuliah atau ngapain yang lain. Kayak gitu strategiku sekarang. Oke, berarti investasi jangka pendek ya Mas? Ya, jangka pendek. Tapi tetap ada beberapa yang Mas hold jangka lama tadi. Ya, masih ada. Oke. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin lagi strategi teman-teman buat investasi. Ada yang emang khusus buat trading, ada yang emang khusus buat hold ya Mas. Iya, betul. Oke Mas. Sebelum kita kan sudah hampir nih Mas sampai di penghujung acara. Nah, mungkin ada bisa kasih closing statement buat teman-teman di rumah Mas. Oke, sebenarnya gini teman-teman, tarif Trump itu adalah tarif yang dimana kita biasanya tarif yang dilakukan oleh negara yang lain, kayak misalkan ekspor, impor dan sebagainya. Akan tetapi tarif ini tuh simpelnya dilakukan tarif Donald Trump dan dilakukan sama ke semua negara gitu, nggak cuma satu negara Indonesia. Jadi berdampaknya banyak banget di IHSG, ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut untuk mulai beli lagi. IHSG sekarang sahamnya ini sudah bagus-bagus. Kayak misalkan Antam, BRI, kemudian BCA dan sebagainya. Yang menurut kalian tuh tetap worth it untuk jangka panjang. Karena kita beli saham itu adalah beli perusahaannya. Kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan jangka panjang itu masih aman. Tapi kalau misalkan jangka pendek, kayak misalkan cuman 2 bulan, 1 bulan itu ya bisa aja. Tapi cari saham yang dimana nggak terdampak pada tarif ini. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke, berarti teman-teman mungkin di rumah itu jangan panik dulu, tapi sabar, analisis lagi. Teman-teman lakuin riset lagi apakah perusahaannya ini sahamnya turun karena fundamentalnya jelek atau emang karena panik selling. Tapi kalau karena fundamentalnya masih bagus, teman-teman bisa masih hold lama ya Mas. Iya bisa di hold lama, aman itu Mas ya. Oke nih Mas, karena kita udah sampai di penghujung acara nih. Sebelum mengakhiri episode kali ini, untuk ngetes pemahaman teman-teman, kita bakal ngadain kuis nih teman-teman. Tentunya berhadiah juga. Oke, mantap. Mungkin pertanyaan dari kuisnya bisa langsung dari Mas Yusro. Oke, siap. Sebenarnya simple nih untuk pertanyaan terkait dengan kuis. Dari kuis yang aku sampaikan, pertanyaan yang pertama yaitu kalian coba cari emiten atau saham gitu ya, yang menurut kalian tuh oke lah gitu. Sertakan dengan alasan kalian. Jadi ditulis, misalnya kode emitennya adalah BRI gitu. Alasannya apa beli? Karena apa? Dia analisis. Entah analisis teknikal, fundamental, atau ekonomis, entah apapun sampaikan aja gitu. Oke, nih teman-teman pertanyaan keren sekali ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menulis jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sertakan juga username IG kalian dan tentunya bagi yang memberikan jawaban terbaik akan segera kami hubungi lewat Instagram. Oke, keren banget ya Mas untuk topik pembahasan kita pada episode kali ini. Oke, siap. Terima kasih Mas sudah berkenan hadir untuk episode kali ini. Terima kasih juga atas wawasan dan pengalaman yang tentunya sangat berharga buat teman-teman di rumah. Iya, siap. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast IC episode pertama sampai selesai. So, sampai jumpa lagi di IC episode selanjutnya. See you guys.